wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pendengar Imbas Insan Mulia Bangsa Podcast. Kali ini, host hari ini adalah saya, Leri. Di mana hari ini kita akan ngobrol bersama dosen terbaik saya, sekaligus seniman dan juga berkesenian grafiti. Mari kita kenalan dulu dengan Bapak Aris di sebelah saya ini. Silakan Pak Aris. Iya, nama saya Aris Sutejo. Saya bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Surabaya. Kebetulan saya sedang belajar juga mengamati teman-teman seniman grafiti, khususnya yang ada di kota Surabaya, sebagai objek kasus di disertasi saya. Itu aja sih. Cukupnya mungkin Pak. Pak Aris dari kapan mulai tertarik sama kayak grafiti? Saya tertarik terhadap grafiti itu sebenarnya sudah lama, ketika mengamati teman-teman yang ada di desain komunikasi visual terutama. Kok banyak sekali yang yang ada di dalam komunitas grafiti. Tapi sebenarnya bukan fokus di grafiti, teman-teman, ada banyak juga yang ada di komunitas mural. Bahkan teman-teman itu ada yang mengangkat seni grafiti, ada yang mengangkat seni mural juga. Nah, ini yang membuat saya bahwa ini sangat potensial sekali kalau kita kembangkan ke depannya, bahwa grafiti dan mural juga punya punya potensi, salah satu kreativitas teman-teman muda yang ada di kota Surabaya yang perlu kita perhatikan terutama. Kenapa sih? Ya, itu tadi, kembali lagi bahwa kreativitas teman-teman ini harus dikembangkan dan diberikan ruang supaya bisa jadi ruang baru untuk inovasi-inovasi terkait dengan pengembangan ruang publik. Biar nggak stuck di situ aja Pak. Iya, betul. Biar nggak hanya berkarya saja, biar tidak hanya berekspresi, tetapi teman-teman juga bisa menghasilkan cuan di karya-karyanya itu. Kan biasanya kan karya kan berupa digital atau di kertas gitu kan, ini kan tidak lebih besar gitu. Benar sekali. Kalau karya berakhir di kertas dan di rak buku tidak bermanfaat jadinya. Tapi kalau karya itu berakhir di ruang publik dan itu bisa dinikmati oleh orang banyak, terkait dengan terutama karya-karya yang punya nilai-nilai keindahan, ya ini menarik gitu loh. Lagi di jalan gitu Pak. Iya, betul. Kayak pameran safari gitu. Nah, ini benar sekali ya. Jadi teman-teman itu sebenarnya, teman-teman grafiti kan ingin menunjukkan eksistensinya, identitasnya sebagai seniman grafiti dengan gambar-gambarnya, dengan karya-karyanya yang terbentuk dari huruf gitu ya. Misalkan dalam bentuk sebuah inisial itu selain bisa dikenal oleh masyarakat, juga bisa menjadi personal branding bagi teman-teman grafiti. Nanti dimana terkadang di masyarakat itu kalau sudah dikenal personal brandingnya bagus sebagai karya yang bagus, itu bisa dipanggil gitu ya, dipanggil untuk bikin mural atau bikin grafiti di suatu tempat. Bahkan saya juga mengamati grafiti itu juga muncul di mall, di kafe, PDC itu, Pakuwon. Iya, di Pakuwon. Bahkan di Pakuwon tidak hanya tidak hanya untuk memperindah ruangannya saja, tapi juga dimanfaatkan oleh Pakuwon. Kalau nggak salah, saya juga pernah mengamati muncul sebagai backgroundnya siaran televisi di televisi milik pemerintah. Waktu itu saya lihat, oh ternyata sampai sejauh ini ternyata
bahwa grafiti itu bukan hanya sekedar coret-coret di jalanan, tetapi dia juga punya fungsi, punya manfaat bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu sebenarnya seperti itu. Diisi banyak kayak pelaku-pelaku grafiti itu yang Pak Rizal Ya, gimana? diisi Diisi. di pasar. Oh iya, sebenarnya kalau soal grafiti, saya baru mengamati itu setelah ada di Surabaya. Saya tertariknya itu ada di Surabaya ya, karena memang bukan kalau di luar Surabaya memang ada. Waktu itu cuma saya tidak begitu banyak mengamati grafiti di luar Surabaya. Mungkin mulai tahun 2010 2011-an mulai melihat tentang grafiti itu. Pertama kali lihat karyanya siapa, Pak? Pertama kali lihat ini kalau grafiti ya, kalau grafiti itu lihat di karyanya saya. Oh, itu ya? Iya, kebetulan dia juga mengangkat tugas akhirnya terkait dengan kegiatan kalau tidak salah waktu itu Indonesia Graf, iya, Raya Graf kalau nggak salah. Itu grafiti ini sangat menarik juga. Kenapa? Di dalamnya itu juga tembok-temboknya juga bukan tembok-tembok yang pandal sih, bukan ya, tapi temboknya itu bisa saya sebut sebagai tembok legal karena juga di situ ada poster-posternya, kemudian di situ juga ada perizinan gitu kan. Kemudian bahkan juga melibatkan QR code untuk mencari tempat spot-spot itu. Jadi di dalam sebuah poster event graffiti itu dicantumkan spot-spot mana untuk artis-artis mana yang graffiti. Itu spotnya ngincar juga di Surabaya itu. Jadi itu sebenarnya juga menarik. Kenapa spotnya di gang tapi juga mudah untuk dicari oleh peserta daripada event tersebut. Bahkan event tersebut saya lihat beberapa event juga ada teman-teman kolaborasi dengan teman lokal, teman-teman nasional di luar kota Surabaya. Jadi teman-teman itu saling terkoneksi. Nah ini penting sekali di era sekarang, itu era kolaborasi ya. Kita nggak bisa bekerja secara individual, tapi kita bekerja secara bersama-sama. Itu pentingnya. Sebenarnya banyak sekali hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari teman-teman graffiti. Terus menurut Pak Aris, bagaimana perkembangan graffiti di Indonesia, tepatnya di Surabaya? Perkembangan graffiti itu kalau saya amati mulai dari tahun 2010 di kota Surabaya semakin bagus ya, semakin menarik. Kenapa? Karena pemerintah sudah mulai sadar akan kreativitas, ide dan gagasan teman-teman graffiti, ya, sehingga beberapa kali itu diberikan ruang untuk bisa menggrafiti. Contohnya yang ada di ruang publik Kenjeran ya. Nah, itu banyak sekali kan grafiti teman-teman. Kemudian yang ada di pinggir-pinggir tembok-tembok di pinggir sungai itu memang diberikan ruang oleh pemerintah kota Surabaya gitu sih sebenarnya. Menurut Pak Aris, di Surabaya ini perkembangan grafitinya seperti apa? Cukup menarik ya. Kalau saya lihat flashback ke tahun 2010, teman-teman ini sudah mulai diberikan ruang sama pemerintah kota Surabaya, tapi ada banyak hal yang perlu kita siapkan gitu ya. Teman-teman graffiti itu sudah punya ruang, sudah dengan munculnya bisa masuk dengan usaha teman-teman graffiti ini sudah masuk ke galeri, sudah masuk ke mall, sudah masuk ke kafe-kafe. Ini membuktikan bahwa teman-teman seniman graffiti ini sudah punya tempat di hati masyarakat. Tinggal bagaimana cara mengemasnya dan mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Supaya apa? Teman-teman yang senior ini tadi, teman-teman seniman graffiti yang sudah banyak sekali pengalamannya menjadi guru bagi teman-teman yang mau terjun ke graffiti. Iya. Kadang ada beberapa yang saya tanya, saya wawancarai itu teman-teman graffiti yang baru itu atau mungkin yang sudah lama, pengalaman mereka pertama hanya coba-coba, tertarik gitu. Nah, ketertarikan teman-teman ini harus ada yang mengarahkan, harus ada yang membimbing. Siapa ya teman-teman yang sudah senior-senior ini yang sudah
banyak pengalamannya di street art graffiti khususnya gitu. Terus menurut sudut pandang Pak Aris sebagai orang yang bergelut di desain graffiti apakah disebut tindakan yang selalu disebut vandalisme? Soal vandals memang kembali lagi ya, soal vandals memang graffiti itu sudah terlanjur dicap sebagai vandals. Tapi kembali lagi tadi flashback ke tahun 2010 di kota Surabaya khususnya, teman-teman sudah membawahnya menjadi lebih baik gitu loh. Meskipun vandals itu tetap melekat di seni graffiti, tapi kembali lagi sebenarnya semangatnya juga semangat vandals, tapi bukan yang merusak sifatnya. Tetapi ketika saya wawancarai teman-teman mengatakan bahwa saya itu ingin membuat tembok ini yang tadinya monoton berwarna putih gitu, kita buat menjadi lebih indah, lebih menarik dengan versi teman-teman graffiti. Kan masih banyak lah yang kayak nyebut graffiti ini vandalisme, kriminal, merusak kota, motor-motori gitu. Itu gimana Pak? Menurut Pak Aris? Tidak apa-apa. Itu maka dari itu tugas kita sebagai akademisi untuk mengedukasi masyarakat awam yang memang tidak tahu gitu, tidak tahu bahwa graffiti itu punya nilai keindahan tersendiri gitu loh, yang bisa kita sisipkan, bisa kita manfaatkan karya-karya kita untuk mendekati masyarakat gitu ya. Meskipun ideologi daripada teman-teman seniman graffiti itu kan adalah sebenarnya kan ideologi bisa disebut juga vandals ya. Sebenarnya kalau saya bilang ya memang vandals, tapi vandalsnya ke arah sini, semakin ke sini itu bukan untuk merusak tapi untuk menghias gitu loh. Vandal seni gitu. Iya, untuk menghias, untuk membuat sesuatu yang membosankan itu menjadi tidak membosankan. Meskipun ya masih ada masyarakat yang mungkin memberikan label itu masih melekat sebagai vandalisme, tapi memang tidak bisa kita tidak bisa mengelak dari sana. Tapi intinya karya kita sebagai seniman graffiti misalnya ya harus bermanfaat bagi masyarakat ya. Jangan sampai karya kita yang kita buat itu berdampak negatif bagi masyarakat dan akan berdampak pula kepada komunitas teman-teman seniman graffiti begitu. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman akademisi apalagi di bidang seni dan desain sudah cukup paham dengan seniman graffiti, kita juga mengerti, bisa menikmati bagaimana graffiti itu ditempatkan gitu. Ya Pak Aris, ini apa tentang ide dalam bentuk vandalisme untuk menyalurkannya kan gak banyak orang tahu. Itu bagaimana ya? Saya mungkin menyebutnya kreativitas ya, kreativitas teman-teman graffiti ya, bagaimana cara menyalurkannya. Ini juga butuh kolaborasi antara teman-teman graffiti, kemudian pemerintah, kemudian dengan masyarakat. Ini harus berkolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ketiga elemen ini harus sepakat, nyatu gitu. Iya, harus sepakat gitu, harus sepakat menyatu dengan membawa model apa kira-kira yang bisa menjembatani kreativitas teman-teman seniman graffiti ini gitu. Meskipun dilepas di luar sana tanpa ada perintah atau instruksi, karena memang teman-teman graffiti juga ya sudah, misalkan kalau malam ingin graffiti ya malam graffiti, kalau memang ada waktu di siang hari ya siang hari. Kalau dulu kan malam ya malam gitu. Iya. Kalau dulu malam kemudian dikejar-kejar Pol PP, tapi sekarang udah eranya bukan seperti itu ya. Sekarang eranya kolaborasi, jadi pemerintah juga harus memberikan ruang publik yang bisa menjembatani kreativitas ini supaya tersalurkan dan masyarakat juga tidak terganggu dengan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip ya tidak bertanggung jawab.
tapi akhirnya mengatasnamakan teman-teman seniman grafiti. Nah ini berbeda ya. Kalau di luar sana, di luar kota ada taman coret-coret. Oh, iya, ada di Bogor ya. Oh, di Bogor. Iya, taman coret-coret sudah disediakan. Oh. Kalau mungkin di Surabaya tidak disediakan secara khusus tamannya, tapi kita disediakan ruangnya yang boleh digrafiti dan mana yang tidak boleh digrafiti. Biasanya seperti itu. Ketika didatangi Pol PP ya teman-teman merasa aman. Kenapa? Ya karena memang di situ berdasarkan informasi yang saya dapatkan di teman-teman grafiti nggak apa-apa, malah di situ kita nggak diusir gitu. Emang nggak apa-apa, boleh grafiti di situ, yang penting bagus. Kebetulan saya dulu juga pernah ngalamin sama teman saya, kameramen ini di Tunjungan. Itu dikejar sama PP itu. Kenapa? Gitu. Di Tunjungannya? Di Tunjungan. Ya vandalisme gitu. Vandal. Tapi di Tunjungan waktu itu bukan legal ya, bukan ruang ya, bukan ruang yang disediakan oleh pemerintah kota. Belum. Sekarang kan udah ada gambar-gambarnya kan di Tunjungan itu. Di ruko-rukonya itu. Iya. Gambar dari anak-anak spray misteri ini. Iya. Dari Mas Bino itu. Dari teman-temannya Mas Sehat itu. Udah dikasih ruang lah di Tunjungan ini. Iya, ini teman-teman juga hebat ya. Dalam saya coba sedikit ya. Iya, Pak. Ketika saya melihat sosial media karena adanya saling terkoneksi teman-teman itu, saya coba research hashtag di Instagram itu street art atau mungkin graffiti art atau graffiti itu bisa mencapai puluhan juta hashtag gitu. Ya, bisa jadi itu kan juga postingan ya. Kalau misalkan saya sebutkan sekitar 52 juta sekian post, berarti berapa karya graffiti yang ada di Indonesia gitu. Ini sangat banyak sekali dan menarik ketika itu dimanfaatkan sebagaimana mestinya gitu, jika ditempatkan pada tempatnya. Iya. Berapa karya, berapa energi yang dikeluarkan di situ, berapa bagaimana ekonomi juga bisa berkembang ketika suatu tempat itu digrafiti, dibuat semenarik mungkin menjadi tempat wisata atau bagaimana kan? Ya bisa di tempat ke foto-foto gitu kan? Iya, spot foto. Iya. Apalagi anak-anak muda juga sangat gemar dengan selfie. Suka dengan mendokumentasikan foto dia berada di mana. Ini sangat suka sekali. Ini yang mungkin ke depan bisa kita tangkap sebagai peluang bahwa graffiti, kita menggrafiti di kampung apa gitu, misalnya di kampung perkumuhan, kampung kumuh misalnya yang dianggap kumuh yang mungkin tidak berwarna, kita coba grafiti di sana. Kayak gitu ya Pak ya. Jelajah tipografi. Ya. Itu kan kayak gambar font-font di kampung-kampung gitu. Iya. Kalau jelajah tipografi dia akan implementasi gitu ya, implementasi huruf yang sudah dirancang ke tempat tertentu. Tapi graffiti ini kita bawa nih ke kampung nih. Graffiti kampung, graffiti sekolah, graffiti gimana gitu ya. Mungkin sifatnya tergantung tempatnya. Kalau graffiti di sekolah bisa mungkin graffiti edukasi gitu dan sebagainya. Kalau mungkin di kampung ya gimana caranya kampung itu yang tadinya kumuh bisa jadi lebih cerah, ceria dan sebagainya. Karena graffiti sekarang kan bukan warnanya juga mencolok ya warna-warni. Apalagi graffiti bukan melulu soal tulisan juga. Sekarang juga ada graffiti yang karakter. Ini bagus nih. Font dikasih karakter gitu ya. Iya. Ada kolaborasi antara graffiti inisial dengan karakter. Kemudian atau mungkin graffiti inisial aja atau mungkin graffiti karakter saja. Mungkin ada beberapa yang menyebutnya sebagai street logos ya. Street logos ya. Kalau dartboard itu masuk apa ya? Saya kalau mengidentifikasi dari teknik saya melihat ya, kalau saya melihat dari tekniknya, teknik yang saya perhatikan itu ya grafitis, seniman grafiti. Tapi saya lihat di Instagramnya kalau tidak salah ilustrator atau apa ya, street artist atau apa gitu. Bukan spesifik ke graffiti artis, bukan, tapi lebih luas lagi dia. Tapi saya melihat secara teknis beliau adalah graffiti artis.
Karena banyak orang tahu juga takut ya orang graffiti. Iya. Padahal dia gambarnya nggak berupa font atau karakter ya. Iya. Tapi dia sudah punya ciri khas. Iya, Tapi punya berdasarkan teknis dia menggunakan spray. Spray. Itu juga bisa diidentifikasi sebagai graffiti artis. Kalau mural kan identik dengan kuas. Meskipun graffiti juga bisa menggunakan kuas. Meskipun anak-anak teman-teman mural menggunakan, ada yang menggunakan spray. Emang sekarang itu eranya kolaborasi sih sebenarnya juga. Kita tidak bisa mengkotak-kotakkan mural dengan graffiti. Sangat sulit sekali. Sekarang bedanya sangat tipis sekali untuk membedakan itu. Orang sudah ngecap mural sebagai bagian daripada menghias kota. Iya, nggak ada pandas. Padahal juga kadang ada juga yang salah tempat. Gitu. Tapi graffiti sudah kadang dicap pandas, meskipun dia sudah pada tempatnya, tapi itu masih melekat. Tapi nggak apa-apa, itu bisa kita perbaiki bersama. Berkarya dengan sebaik-baiknya, kolaborasi antara seniman graffiti dengan pemerintah, dengan masyarakat, ini yang kita perlukan. Sekarang eranya kolaborasi dan tidak mengkotak-kotakkan antara graffiti dengan mural. Kita lihat aja tujuannya kita ngapain sih sebenarnya. Kita menuju penutup Bang. Yayasan Insan Mulia Bangsa ini kan bergerak di bidang non-SDM, non-formal. Kira-kira skill apa nih yang bertambah ketika orang itu terjun ke dunia graffiti? Kira-kira ini tadi banyak sih peluang yang bisa kita kembangkan di graffiti. Kreativitas, ide dan gagasan teman-teman graffiti bukan main-main ya. Ini potensi yang kalau dikembangkan bisa menghasilkan cuan bukan hanya personal tetapi juga bagi masyarakat, kemudian bagi bangsa dan negara sebenarnya. Dengan kita terhubung dengan banyak komunitas ya, baik di dalam kota, di luar kota, kemudian kita terhubung dengan masyarakat internasional ya. Ya, itu kan juga bagian daripada peningkatan kualitas SDM kita dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat gitu. Ketika teman-teman graffiti internasional berkunjung ke Indonesia, sebenarnya mereka juga mengatakan bahwa saya baca di literatur ya itu mengatakan bahwa di Indonesia ini juga termasuk surganya graffiti gitu. Sangat mudah sekali menemukan tembok-tembok itu gitu, dibandingkan yang ada di luar sana gitu. Kalau di negaranya mungkin memang terbatas di undang-undang, dilarang ya, sudah dilarang untuk coret-coret. Sedangkan di kita sudah mulai bergerak difasilitasi oleh pemerintah gitu loh. Khususnya di kota Surabaya sudah mulai apa ya, sangat longgar sekali contohnya. Kalau tapi masih dikatakan kampung muda, mural doli gitu ya misalnya. Tapi teman-teman graffiti juga terlibat kan di sana, gitu. Nggak apa-apa gitu loh. Kita bisa masuk ke apapun penyebutannya, tapi teman-teman graffiti artis bisa kok masuk di sana. Ini ruang-ruang baru ya untuk bisa jadi memperbaiki citra tempat gitu loh, menghasilkan cuan juga gitu. Nambah relasi koneksi. Iya, menambah koneksi ini sangat penting sekali. Iya, menambah koneksi. Untuk closing statement nih Pak, nah Pak Aris kan apa ada pesan nggak untuk anak muda yang baru mulai gambar graffiti atau pesan untuk mahasiswanya sendiri yang apa untuk memulai graffiti? Iya, buat teman-teman khususnya mahasiswa dulu ya. Iya, khususnya mahasiswa di kafe yang mengambil matkul urban art, yang mengambil matkul urban art, tetap semangat untuk berkarya, jangan patah arang karena graffiti ini sangat berpotensi ya di luaran sana untuk bisa menghasilkan cuan terutama. Kemudian kreativitas kita juga terus terasah gitu loh. Kembangin aja nggak apa-apa. Itu menarik.
nggak usah bebas gitu. ya Tapi tertib. bebas tetapi tertib Iya, ya. iya. Gitu. Supaya apa, sebenarnya kreativitasnya jangan dipendam. Ini eman banget gitu loh, Iya, sayang iya, banget iya. ya, sudah punya potensi, sudah punya Skill. keterampilan ya, Uh. baik secara teknis misalkan teman-teman di kalau itu diangkat aja gitu. Kalau bagi yang pemula bisa belajar dengan teman-teman yang sudah senior ya, tapi juga begitu, jangan yang senior ini harus tahu nih siapa orang-orang yang pelaku di bawah ya, yang baru gitu. Ini yang harus kita bimbing gitu, yang harus kita arahkan gitu, jangan dilepas. Soalnya biasanya yang saya pernah mewawancarai bahwa teman-teman yang baru itu dibiarkan berekspresi dulu, baru kalau sudah sering berkolaborasi baru direkrut gitu ya, baru bisa, oh kamu bisa kok jadi anggota, bisa masuk di kita, tapi dengan alamiah, dengan sendirinya. Nah ini yang nanti yang menjadikan citra teman-teman yang graffiti sudah diterbangun dengan baik. Akhirnya karena pendatang-pendatang baru yang mungkin baru belajar, yang tidak tahu, bukan karena merusak ya, karena ketidaktahuan mereka akhirnya juga berdampak bagi teman-teman graffiti yang lainnya. Jadi ini itu tadi, kolaborasi yang baru harusnya digandeng gitu, dibimbing, diarahin gitu, dirangkul ya. Tapi dengan cara apa mungkin, karena sekarang sudah banyak event-event ya, event-event yang menarik teman-teman graffiti yang baru juga bisa bergabung di situ sih. Kayak Indografi itu, iya. setiap bulan Februari, tahun itu. Bahkan muncul kan itu hari graffiti ya, hari graffiti nasional ya, mungkin jarang sekali, mungkin hari apa gitu, tapi ini hari graffiti loh. Indografi. Dan itu diikuti banyak peserta loh, gitu loh. Banyak sekali peserta yang saya amati di saya follow ya, media sosial dari teman-teman graffiti itu, suka bikin story juga, suka bikin posting-postingan, dan ini saya amati banyak sekali. Bahkan perusahaan-perusahaan cat semprot juga memfasilitasi itu gitu, memfasilitasi teman-teman graffiti dalam berkarya gitu. Iya. Pak Aris ada pesan nggak buat sobat Imbas yang menonton ini? Dari survei ini Pak ya, kalau kita itu kan dari generasi milenial sama generasi Z. Jadi Pak Aris ada pesan untuk generasi sekarang itu? Iya. Untuk teman-teman sobat Imbas ya, untuk sobat Imbas yang generasi Z dan generasi milenial, kalau kita mau dukung terus ya teman-teman yang berkarya di jalur graffiti, jangan pokoknya tetap dukung teman-teman itu. Kemudian kalau memang mau masuk ke jalur graffiti, bisa belajar bergabung dengan teman-teman ini, jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya, untuk menghadiri acara-acara atau event-event graffiti gitu. Karena dengan begitu kita bisa saling terhubung, bisa menciptakan kreativitas dan ide-ide baru dengan berdialog bersama. Sekarang kan anak-anak muda juga suka nongkrong ya, suka foto dan sebagainya. Ini kita manfaatkan untuk saling bertukar pikiran, sehingga muncullah ide-ide baru, muncullah kompetensi baru, muncullah pekerjaan baru ke depannya, muncullah manfaat dan fungsi baru bagi seniman graffiti, masyarakat maupun pemerintah kota. Oke, terima kasih Pak Aris udah datang di Imbas Podcast. Semoga banyak insight yang bisa masuk pada obrolan hari ini. Nanti kita tag Instagram Pak Aris ya, Instagramnya nanti di tag di deskripsi. Iya. Nama Instagramnya apa? Aris Sutejo. Oke. Jika ada yang mampir ke Instagram Pak Aris, nanti kita taruh linknya di deskripsi box ya. Udah, Pak Aris, terima kasih banyak udah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.